Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah, kembali kita berkesempatan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang salah satu diantaranya adalah menggunakan waktu dan kesempatan untuk membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji yang melahirkan penghayatan, pemahaman dan penghayatan yang selanjutnya berwujud pada pengamalan kandungan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak tertipu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa katsirun minan nas maghmunun, kebanyakan manusia itu tertipu dengan dua hal atau dua perkara, as-sihhatu wal faragh, yakni kesehatan dan kesempatan. Mengapa keduanya hal yang membuat banyak manusia tertipu? Karena mereka tidak menyadari kesehatan itu tidak selamanya, bahkan bisa berganti dengan sakit. Kesempatan itu tidak selamanya ada, tetapi bisa berganti dengan kesibukan yang kalau tidak dimanfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pertanda bahwa kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam dua hal tersebut. Sekali lagi bersyukurlah kita karena Allah Subhanahu wa taala memilih kita. Memilih kita sebagai hambanya, hamba pilihan. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman", sesungguhnya Allah ketika ingin mencintai hambanya atau satu kaum, ista'amalahu, dia Allah Subhanahu wa taala menjadikan pegawainya, pekerjanya. Artinya apa? Dia termasuk dalam pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk dipekerjakan. Pegawai itu akan mendapatkan imbalan, tetapi pegawai itu harus mengerti dan memahami apa keinginan dari bosnya. Allah Subhanahu wa taala memilihnya untuk menjadi pegawai, mengurus dan mengatur perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bekerja
untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka melakukan ibadah-ibadah fardu atau yang wajib ataupun ibadah-ibadah sunnah yang semuanya merupakan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an begitu banyak ayat yang mengisahkan atau menyampaikan, dan begitu kalau berbicara tentang surga maka tidak akan habis, tidak akan cukup waktu untuk membahasnya. Tetapi membahas tentang surga bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana bisa melaksanakan atau mengamalkan amalan-amalan yang bisa menyampaikan kita ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala begitu sayangnya kepada hambanya sehingga berulang-ulang dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat, naj'aluha lilladzina, yang kami siapkan dia bagi orang-orang yang la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada. De napunai sifat matandre, dekna punai sifat makasolang. Apa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah ketika berhadapan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tunduk patuh kepadanya. Itulah yang kita sebutkan, disampaikan dalam khutbah Jumat tadi. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu ilallahi wa huwa muhsin. Agama yang kita cintai tidak pernah rusak dan tidak pernah berkurang kemuliaannya hanya karena berkurangnya orang yang memuliakannya. Tetapi bagi orang yang memuliakannya itu sudah pasti mendapatkan kemuliaan. Prinsipnya adalah agama ini dilakukan atau diamalkan, dijalankan sesuai dengan yang menetapkannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Makanya aslama, tunduk sesuai dengan perintahnya. Agama yang diawali dengan khalisan, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahu dini lahuddin, diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan Muhammad, agama Islam ini pelaksanaannya atau pengamalannya lepas dari pengaruh-pengaruh yang sedikit pun yang menganggap bahwa ada yang bisa mendatangkan kemuliaan di luar daripada aturan agama ini. Kemudian juga disampaikan bahwa seruan ini atau bagi penyeru tidaklah bermanfaat baginya kalau bukan dia yang mengawali atau mengamalkan lebih awal sebelum mereka menyerukan. Wa umirtu an uslima wa umirtu an akuna awwalal muslimin. Sampaikan kepada mereka, kepada umatmu Muhammad, bahwa saya diperintahkan untuk lebih dahulu menjadi muslim, lebih dahulu tunduk. Artinya itulah dakwah, itulah ajakan. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali berbicara tentang surga. Kalau tadi dalam khutbah Jumat
penyampaian atau nasihat dari Abdurrahman bin Yahya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan, menunjukkan jalan untuk surganya. Tetapi bagaimana, wahai para perindu-perindu surga, apa yang telah kalian siapkan untuk sampai ke dalamnya? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, modalnya adalah rasa takut, khawatir. Masarro tauna bata-batana nareko depa nak yakinkan alena salama oleh rifat callanna apinna narakana kuang Allah Subhanahu wa taala. Selalu merasa khawatir, sehingga kekhawatiran itu mendorong semangatnya untuk selalu dekat dengan Allah, melakukan ketaatan, melakukan perintah-perintahnya. Selain dari itu, itulah yang membuat atau membendung dirinya, hawa nafsunya, untuk terlibat dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kembali diungkapkan oleh salah seorang ahli tafsir, menyatakan satu dosa yang tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merusak segalanya. Di dosa dienak dan penang ipuang Allah taala, maka diyakinkan bisa menyebabkan Allah mengazab kita. Narekoia ro engka rasa tahu engka asenat makwai ro engka relalang atie, maka engkau pakira-kira abaraningan untuk tambai widosai. Engkau pakira-kira ya rega taniaga ha ado ngoreng di sesena atau misengengi maka da dosai purai dipogau belum tentu dia dam pengenah. Inapa mailok mupa ditambai. Itu yang dimaksudkan bahwa punya rasa takut, sehingga rasa takut itulah memicu semangat untuk selalu bersegera menyongsong seruan Allah Subhanahu wa taala, perintahnya, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard. Berlombalah, abita-bitaiku, aperri-perriko, ajak melok di cauk diolo, ajak melok di beta. Artinya apa? Itulah yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara tanda orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan ketika memperhatikan dirinya, mengkhawatirkan dirinya akan keselamatannya, sehingga tidak memperhatikan orang lain dengan perbuatan dosa dan kesalahannya. Alena nafad diolo, alena nafadiyati. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Kaum muslimin muslimat sedang jamaah yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga sudah dijanjikan, telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dirinci pula oleh sahabat. Begitu pula ulama-ulama pendahulu kita, sehingga salah satu di antaranya menyampaikan, Allahu yu'dil lakal jannah, Allah telah menjanjikan kepadamu surga, arduha ka ardis samawati wal ar, luasnya sama dengan luasnya langit dan bumi. Akan tetapi apa kata beliau, apa sorotan beliau? Beliau mengatakan,
wa turidu, akan tetapi kalian itu ingin pada maeloko untuk masekiri wipong Allah Subhanahu wa taala anil mafrudat, untuk pegawai awil mujibat atau yang wajib. Masekik koloripong Allah Subhanahu wa taala makurang ya rega matana alemo pegawai kewajiban narengiko pong Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dek mo pariatiwi ya rega dek mo pancaji ki apat depereng ale lori pang Allah Subhanahu wa taala yang merupakan perbuatan atau amalan-amalan sunnat. Kemudian apalagi beliau mengatakan bahwa wala tu'tafu ala miskin, kamu tidak punya kepedulian terhadap orang miskin. Wala ala yatimin, juga tidak perhatian pada anak yatim. Wala ala qaribin, juga tidak perhatian pada keluarga atau kerabat dekat. Kemudian beliau menyatakan inna sil'atallahi ghaliyah, barang dagangan Allah Subhanahu wa taala itu mahal. Bagaimana mahalnya? Menghendaki ayyaqdumal insan ma yamlikuhu, untuk menjadi modal pendahulu atau untuk napat diolo lari pang Allah Subhanahu wa taala ma yamlikuhu fi hadhil hayah, engkai napunai rilaleng atu to ngenna rilinoi. Lalu kemudian dijelaskan agar apun nangenna tawe turilino nafsuhu wa maluhu waramparanna si bawa senat alena jiwana si bawa waramparanna. Ibadah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ada yang hanya dengan jiwa kita, ada yang harus mengorbankan jiwa dan harta kita, yang kesemuanya adalah mahal, nilainya mahal, karena Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga. Surga. Nah iya rupa tawe saisa. Ripet cinnana elok to matamak di surgae. Marenuto mangkalingai carita surgae nikaya melok mi maringengi, melok mi manyamengi, melok mi yang mana itu semua tidak ada kesungguhan padanya. Peristiwa perang Uhud, satu pelajaran yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan umat Islam, di antaranya juga ada sahabat. Bagaimana mak bicara surga itawe aga naseng iya nareko terjadi wi paine perang ya rega amusureng elok madiolo. Saya ingin untuk berada di garda terdepan sarekwa mengi ya wadingak mati syahid, atau kalau tidak saya tercatat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya kesungguhan untuk agamanya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Terjadi perang Uhud. Banyak di kalangan mereka purai malopo sadanna, purai masumangat diang kalinga,
lari. Kenapa? Apa penyebabnya? Karena bukan lagi mengingat tentang Allah Subhanahu wa taala dengan surganya, tetapi mengingat keuntungan dunia yang bakal didapatkannya, yakni harta rampasan atau ghanimah. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah pernyataannya am hasibatum an tadkhulul jannah. Maka dan apa Allah Subhanahu wa taala wala kad kuntum tamannaul mauta min qabli an talqau. Urako pada mak janji melok mati syahid, ikut berperang supaya mati syahid, berada di garda terdepan. Faqadarat aytumuhu, lalu kemudian kamu mendapatinya, menyaksikan apa yang terjadi. Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan mereka karena lari dan berubah pikiran, berubah niat untuk mati syahid, tetapi mencari bagaimana jalan untuk mendapatkan harta rampasan dan juga menjadi orang yang menang, tidak mati. Artinya apa? Wa laqad kuntum tamannaul mauta min qabli an talqau faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Padahal kalian sudah menyaksikan. Engkau ni diolomu purai mengakuang, muhurai mengaruang. Nikaya sayanna, kamu tidak tetap pada niatmu, keinginanmu yang awal, tetapi berubah karena bisikan atau pengaruh dunia. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua jalan-jalan yang menjadi perdagangan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Yang pertama tadi, segala perintah Allah Subhanahu wa taala itu berat, tetapi tidak akan terasa beratnya kalau kita membandingkan dengan harganya atau balasannya. Maka tanakna sedih anu melok di TV atau beban, kalau kita tahu tentang hasilnya, maka beban itu beratnya akan hilang. Ya, contoh bawan. Pernah kami bercakap dengan orang yang menyatakan kepada kami bahwa wah ya to siroya Ustaz Pak dek kalau sedih kuleh moto kosubui. Saya tidak bisa, itu saya tidak bisa. Nah, ini ketika menjelang mulai pencetusan GMS di Sinjai Selatan. Kebetulan beliau itu pernah jadi sopir. Saya tanya kepada beliau bahwa wasapura ki menjadi sopir panter jalan subuh, karena pernah saya jadi penumpang tak. Ya rawat tuwe magai balik taule mua, padahal tas ngidek taule. Nah, ternyata beliau tidak langsung menjawab, tapi agak minasan iyo le compa aslina, iyo le Ustaz, iya magai ro nasaba engkai di pikirata engkai di olota tabayangkan doi celah engkau wasile nasilalona. Magi na deta oleh moto masempaja subuh nasaba deta macalindrungi pole didi nyamenna surugai. Tapi cobalah tau sahakangi tajak tatangi makada dek kulai. Tapi niarengi insyaallah ia elo teduh kita tanggau lomak GMS. Saya akan bangunkan orang untuk
bangun salat subuh. Ia adalah rota yakinka, senat ala komitmen, dan alhamdulillah 1 bulan kemudian ya detona langsung siulang. Biasanya waktu berlalu 1 bulan, tiba-tiba ketemu di GMS yang jalanannya agak susah, bosi-bosi topa, mai ke lalena ma pecen, asena dega penerangan na lalena, ternyata datang dengan naik motor pakai mantel. Apa yang saya tanyakan langsung kepadanya, langsung passalama, Masya Allah, engkau tahu? Maka dia sebenarnya maitan ikut tulok maco ustaz, tapi masih disirika, masih disirika, kata siri, kade tahuin ria, kau ini dek mua pada itu takut lautak kadai, tapi tahuin ria, nak kadai yang matohen apa nakale dan seterusnya. Ya purani lagi maperdi untuk motok masam paja subuh na taule na deto tama sana deto na maga na kadai kita we taule pore makada de taule napa deto ka cacawaiki, apalagi kalau memang hanya datang kongka palek makadaiki, maka anggap itu adalah pemberi semangat. Lebih muinak kadai katoi daripada nak karaki magai nak tangkat compa. Selalulah pilihan yang arahnya kepada yang baik. Pemakat tahu ki masiriki dia kadewe napanna compa lebih sirip kesiha ko sekarang dak karaki dek nang kahana compa. Maka insyaallah, kenapa ternyata dek gaga matana na recording ngerangi waselena. Yang kedua, dek gaga matana mari ngemanang anu matana anu masusai koding ngerangi ancamanna. Man khafa wa'idin, nigi tau mitau ri ancamangi, ancaman nerakai, ancaman fasisai, khasura ba'idin mahe manang itu anu mabelai. Kong katau engka disuruangi matata matuturita yarega mamatu-maturita pita tauribahani papepeni kiasu tanah magate lari. Ya. Jadi kong katau dita mamatu-matu de nela di masjid de magai makadai mulai memang naroket tanggungi nerakai bos, misemui harawai masa ngirobonga-bonga nerakai, yang mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dikatakan bahwa wa'adallahi la yukhlifullahu al-mi'ad. Jancinna po Allah taala ko janci suruga de na lesani ki po Allah taala jancinna sudah menjadi otomatis. May ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Nigi tau pogau amalak saleh elo imakundrai ya eurane ya regana makundrai, dasarnya adalah iman. Mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga, tidak akan dikurangi amalnya sedikit pun. Dek gaga disobuangi sempurna, dek gaga dipolo, dek napada di lino, ya mangtongka anu elo emi dipolo dek gaga, elo mapolo ya manang kasih kulunna ya ega. Tapi kalau untuk akhirat tidak ada. Kemudian bagaimana dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala? Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududa. Nigi tahu madorakai kepuanna. Wang Allah Subhanahu wa taala sibasuruna. Dek na cueri ke dek na taati ki. Wa yata'adda hududa.
nalallo garisina, nalallo yarega na naluluwangi papisangkana puang Allah Subhanahu wa taala, maka puang Allah taala yudkhilhu naran khalidan fiha, difatama dilalenna neraka jahannam, nerapi melumpa-lumpa, khalidina fiha, dalam keadaan kekal buat selama-lamanya. Jadi ya, untuk memberikan semangat untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, ingat surganya. Nikaya ajak tosiha nama kada yamata hati-hati surga tabayangkan. Yang terpenting adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat Nabi tersendiri ketika menyampaikan kepada sahabat, tania amala itu tepat tamaki di surga bela. Maka di sahabat wala anta ya Rasulullah, juga kita wahai Rasulullah tania amalata katanya. Tapi agafale illa ayyatagammadani Allahu birahmatin, sangadinna tolong toengi wang senang pamasena pang Allah Subhanahu wa taala sibawariona. Maka yang kita harus capai adalah ridha Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya. Ni kaya pekko kan oleh nama sete wang Allah taala na podio na rekode na dipogau pasuronna. Maka amal soleh yang kita lakukan, baik itu adalah fardu kewajiban ataupun sunnah, itu semuanya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melakukannya harus dengan penuh kesungguhan. Makanya perlu tahu sungguh-sungguh. Nasaba dekna dilolongan surgai na rekotania atun rutun-rungan akati-atingan. Am hasibatum an tadkhulul jannah, mukapan nigah alemu pada matamak di surgai. Walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, depa napura nabuktikan wang Allah Subhanahu wa taala depa napura naita bahwa jahadu, memang betul-betul engkau berjihad bersungguh-sungguh. Elok tonikko aja menghakim mengakumiko. Pengakuan untuk masuk surga itu banyak, tetapi pembuktian dirinya untuk masuk ke dalam surga itu yang kurang. Lalu kemudian wa ya'lamas sabirin, makanya perlu sabara, karena pegau amal saleh tidak punya batas waktu. Si huleng, 20, si tahun, 2 tahun. Tetapi amal saleh itu harus dilakukan terus-menerus hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita bertemu dengan kematian yang meyakinkan, yakni al-maut. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menyampaikan banyak amal saleh, tetapi baik amal saleh, khairul a'mali, sebaik-baik amal itu adalah yang mana dilakukan itu madama wa qalla, apa yang terus menerus sekalipun sedikit. Ya, apa yang dilakukan sekalipun kecil tetapi dilakukan secara terus menerus. Malopo kosi secicemi mak batu cicemi, wah masih pak dita, tetapi setelah itu seolah tidak pernah ada bekas samanna dek nangkana napogau inalupa ini. Tetapi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal sekalipun kecil tetapi dilakukan secara berkesinambungan atau terus menerus, dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sumber kecintaan untuk hambanya. Oleh karenanya mari kita perhatikan agaro
napurui puang Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi adalah melakukan kewajiban ibadah-ibadah wajib kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan memperhatikan ibadah-ibadah sunnah untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian barang dagangan Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah punya perhatian kepada orang yang lemah, fakir miskin. Kemudian yang ketiga adalah punya perhatian kepada anak yatim, dan selanjutnya punya perhatian kepada kerabat dekat mereka, al-aqrabin. Ketiganya adalah barang dagangan Allah Subhanahu wa taala yang berat, tetapi semua sil'atallah, la inna sil'atallahi ghaliyah. Ingat, ketahui perdagangan dengan Allah atau barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahui bahwa barang dagangan Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Dengan meyakini atau dengan membiasakan diri, menghibur diri kita dengan surganya, dengan berita-berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah jalan keselamatan yang pada akhirnya mendatangkan sesuatu yang membahagiakan kita sebelum mendapatkan surga yang sebenarnya atau kebahagiaan di dalam surga yang abadi nanti di hari akhirat. Itu yang tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dzalika seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahum min fawqihim dhulalum minan nar. Orang-orang yang nanti masuk atau yang tidak selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, mereka akan terkepung min fawqihim dhulalum minan nar, dinaungi dengan api, di atasnya api, di bawahnya api, di sebelah kanan api, sebelah kiri, semuanya mereka itu diselubungi oleh api. Dzalika yukhawwifullahu ibadah. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah Subhanahu wa taala jadikan alat untuk mempertakuti hambanya. Surga neraka itu adalah sesuatu yang harus menjadi hal yang ditakuti oleh seorang hamba. Lalu kemudian Allah berfirman, ya ibadi fattakun, wahai hambaku, takutlah kalian. Takutlah, jangan berani melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah api neraka. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, dzalika yubasyshirul lahumul busyra fabasyshir ibad. Orang-orang yang alladzina yatanabut tagut, orang-orang yang menjauhi tagut, tidak musyrik, menyembah Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatannya, ucapannya, pikirannya, semuanya jauh daripada mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Wa anabu ila rabbihim wa ila Allahi, dan kembali, senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahumul busyra. Mereka itulah orang-orang yang pantas untuk diberikan yang pantas untuk bergembira. Wabasyir ibad, maka gembirakanlah hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa yakin sepenuhnya
terhadap firman-firman-Nya, yang sehingga dengannya kita mampu untuk senantiasa mengikuti, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan meninggalkan, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-firman-Nya, sehingga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk mendapatkan berita gembira dan terhindar daripada ancaman yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.